Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita akan cek untuk energi terupdate ya sahabat kebahagiaan. Kamu mungkin memilih untuk pergi dari diri dia ya. Kamu pergi dari diri dia. Dan ada peristiwa apa sih yang terjadi kepada diri dia yang sudah kamu tinggalkan? Apakah meninggalkan sebuah bekas sesuatu di dalam perasaan emosionalnya dia atau tidak? Dan ketika kamu memilih pergi, apakah itu adalah keputusan yang terbaik untuk sahabat kebahagiaan atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Berhubung ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kebijaksanaan kalian sangat ditentukan ketika menonton tayangan YouTube Tarot. Kita akan menggunakan batu rune saja ya. Kevin lagi variasi baru, biar nggak bosan di tarot atau Lenormand atau Oracle. Kita menggunakan batu rune untuk energi dari diri dia. Kepergianmu meninggalkan sebuah bekas kepada diri dia. Bagaimana diri dia dan ada peristiwa apa yang terjadi dalam hidupnya? Oke. Batu pertama sahabat kebahagiaan. Ini Kevin melihat ada sesuatu yang sifatnya mungkin ini dia di energi awal masih berharap dan mungkin juga sudah meninggalkan begitu saja. Ini namanya adalah ehwas. Ehwas atau pohon yew ya sahabat kebahagiaan, melambangkan tentang sesuatu hal yang berkaitan dari keseimbangan perasaan diri dia. Ketika sahabat kebahagiaan memilih meninggalkan dia atau pergi dari diri dia, dia merasa bahwa udah tidak ada harapan untuk bisa menemui kamu kembali. Orang ini memang demotivasi. Ketika sahabat kebahagiaan memilih meninggalkan dia, energi yang pertama yang dia dapatkan adalah demotivasi. Dan ehwas ini bercerita tentang sebuah transisi, perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Gak ada sahabat kebahagiaan, dia belum terbiasa. Dia belum terbiasa untuk mandiri, belum terbiasa tanpa diri kamu. Ya mungkin sahabat kebahagiaan dulu ketika ngejalin hubungan, dia pernah bucin banget sama kamu. Dia pernah ngerasain bentuk emosional yang luar biasa, sayangnya ke kamu tuh kayak apa. Dia pernah ada momen seperti itu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memilih pergi, bukan berarti kamu pergi karena alasan ya aku pengen menjemput orang lain atau apa, bukan. Karena sahabat kebahagiaan udah ngerasa bahwa ini waktunya aku untuk ngambil keputusan untuk tidak lagi terhanyut sama dia. Di sini Kevin lihat ya, ada sesuatu hal yang dia pikirkan tentang sebuah keseimbangan hidupnya dia. Dia ngerasa berat banget. Di energi awal dia berat banget, berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan ini agar tetap ada. Lalu ada peristiwa apa lagi? Oke, batunya hampir sama ya. Kalau di sini adalah ehwas, batu ini adalah sowilo. Sowilo ini memiliki makna tentang matahari ya, sun. Melambangkan tentang hal-hal yang berkaitan dari segi kesehatan. Bagaimana kesehatannya dia ketika nggak ada sahabat kebahagiaan. Dari beberapa hari yang lalu atau mungkin juga saat ini, untuk kesehatan secara fisik memang sedang bermasalah. Orang ini memang bermasalah dari segi kesehatan fisik. Gak ada diri kamu, dia pikirannya tuh banyak banget. Sakitnya memang biasa, hanya flu, hanya sakit kepala. Dan sebagian yang memiliki kronologi penyakit yang parah ini bisa terjadi kepada orang ini. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan pergi meninggalkan dia karena kamu tuh udah ngerasa, ini udah toksik banget nih, gue udah gak kuat banget nih. Kamu pergi tanpa ada kata-kata. Orang ini kepikiran banget dan sakit. Sowilo ini tentang sebuah kesehatan ya, masalah-masalah kesehatan, nggak ada kamu, dia kemarin sempat sakit
sempat ya, sebagian ada yang dirawat, sebagian dari sahabat kebahagiaan yang berhubungan dengan dia memang ada dirawat. Tapi untuk kondisi saat ini dia mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba untuk berjuang sendiri. Apakah dia kesepian? Jawabannya adalah ya, dia kesepian. Peristiwa yang sudah berlalu ketika kamu meninggalkan diri dia memang kesepian. Oke. Batu ini ya, bukan kartu ya. Batu ini keluar kembali, tapi posisinya ini lebih ke kanan ya. Namanya Tukhrisas. Tukhrisas ini berkaitan dari sebuah duri ya. Melambangkan tentang sebuah kekuatan vitalitasnya dia, sesuatu hal yang sifatnya dari energi fisik. Ya, energinya fisiknya dia memang peristiwa yang sudah terjadi ketika kamu ninggalin dia, sama dengan batu Sowilo ini mengindikasi bahwa dirinya dia pernah sakit ya, sahabat kebahagiaan, pernah sakit, kesehatannya itu memang nggak positif banget ya, nggak bagus banget ya, nggak fit banget. Karena orang ini kehilangan kontrol, kehilangan orang yang sudah perhatian banyak hal. Sahabat kebahagiaan adalah orang yang perhatian ya. Kamu ini orang yang paling cerewet nih kalau masalah-masalah tentang kesehatan. Ketika nggak ada kamu, ya udah, nggak ada yang ngingetin dia, nggak ada yang kasih tahu dia. Makanya di sini dia kayak ngerasa sesuatu yang hilang dari diri sahabat kebahagiaan ini membuat diri dia drop ya. Mungkin usianya dia ini lebih tua dari diri sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya namanya adalah Otala, sahabat kebahagiaan. Otala ini melambangkan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah materi. Bagaimana tentang kondisinya dia ketika nggak ada sahabat kebahagiaan? Ya, yang pertama dia lakukan adalah ketika kehilangan kamu, dia berusaha untuk mencari materi sendiri. Bermasalahan yang paling banyak di dalam hidupnya dia akhir-akhir ini selain dari kesehatan itu tentang dari materi. Materinya dia memang lagi bermasalah, entah itu masalah hutang piutang, entah itu masalah pekerjaannya dia, apakah dia bisa mendapatkan sebuah pekerjaan baru atau tidak, apakah dia bisa fokus di kerjaan atau tidak. Ini memang lagi bermasalah banget di masalah pekerjaan. Dan peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah Otala ini melambangkan tentang sebuah warisan ya, sahabat kebahagiaan. Dari ranah lingkup keluarga besarnya memang ada beberapa yang bermasalahan dengan warisan atau masalah-masalah yang berkaitan dari keluarga besar di situ, yang melibatkan dirinya dia untuk berperan, sehingga pikirannya tuh udah kecampur aduk. Ada masalah warisan juga di situ. Gak tahu warisan tentang harta apa ini memang berkaitan juga di situ. Masalah materi juga muncul di dalam kehidupannya dia. Selama gak ada sahabat kebahagiaan, orang ini berjuang sendiri ya untuk bisa menyelesaikan itu semua. Ya, dia terbiasa mendapatkan sebuah perhatian, mendapatkan sebuah nasihat yang positif sama sahabat kebahagiaan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memilih pergi dari dia, ya itu bukan lagi urusannya dia, bukan lagi menjadi tanggung jawab kamu untuk istilahnya ngebantu dia seutuhnya. Ya, apa yang sudah sahabat kebahagiaan ambil keputusannya di situ, ya mungkin tidak akan balik lagi sama dia ya. Biarkanlah dia menyelesaikan urusannya sendiri. Dan di sini memang dia lagi berkaitan tentang masalah uang, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang berkaitan dari warisan ya. Oke, batu selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Untuk batu selanjutnya di sini, sebuah pergerakan dalam diri dia bertemu dengan Dagas. Dagas ini harapan ya. Selama kamu gak ada, selama sahabat kebahagiaan meninggalkan diri dia adalah tipikal orang yang tidak mudah menyerah ya dalam hidup. Masih ada energi syukur. Orang ini masih ada energi kekuatan untuk bersyukur ya. Bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, semuanya bisa diatasi. Dan ini memang benar, dia bisa mengatasi itu semua. Ketika kamu gak ada diri dia dalam jangka waktu yang sangat lama, Dagas ini memunculkan sisi semangatnya dia, kebangkitannya dia. Ya memang dia mungkin tidak bisa memberikan sebuah kepastian sama diri sahabat kebahagiaan, sehingga sahabat kebahagiaan memilih untuk mundur. Dan di sini dia sadar tentang apa yang pernah dia lakukan sama sahabat kebahagiaan. Keputusan kamu yang sudah diambil, dia tidak mau gangguin, karena dia sadar ya, selama ini dia berusaha untuk memaafkan diri sendiri, untuk tidak terlibat dengan hubungan bersama sahabat kebahagiaan.
Walaupun prosesnya panjang, tapi apapun yang pernah dia lalui di sini ternyata membuahkan hasil untuk diri dia untuk bisa lebih bangkit ya. Mungkin ini energinya tertukar antara energi kamu dengan dia. Entah kamu yang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan diri dia, tapi temanya adalah kamu yang pergi dari dia. Lalu peristiwa selanjutnya adalah batunya namanya Algis. Algis ini tanduk rusa ya, sifatnya adalah terbalik ya. Ketika nggak ada sahabat kebahagiaan, dia tuh rapuh banget. Hatinya rapuh banget. Sangat sensitif. Apa-apa itu dibawa mellow. Mungkin kamu satu-satunya orang yang bisa menguatkan mentalnya dia. Ketika nggak ada penguat hidupnya, ya dia kembali menjadi orang yang lemah, orang yang mellow. Tapi apapun itu, ada energi Dagas yang cukup positif. Jadi hal semacam ini bisa dia lewati. Bisa dia lewati. Sahabat kebahagiaan tidak perlu khawatir apakah kondisinya dia baik-baik saja atau tidak. Jawabannya adalah dia baik-baik saja meskipun dia pernah mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi itu bukan tanggung jawab sahabat kebahagiaan, karena kamu sudah mengambil keputusan di sini untuk pergi dari dia. Ya udah, dia bisa berproses di situ. Dia bisa melalui ini semua meskipun tertatih, hatinya menjadi lebih mellow lagi. Hatinya ini menjadi ngerasa bahwa kenapa dia itu nggak ada sosok orang yang benar-benar bisa diajak bersama lagi. Ini benar-benar kesepian loh sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah tentang sisi tingkat kesetresannya dia cukup tinggi ya. Karena batu Algis ini yang sifatnya reverse ini mengindikasi tentang tingkat kesetresan yang ada di dalam dirinya dia itu naik pesat banget ya. Berkaitan dari dia berjuang sendiri, sesuatu hal yang sudah ditinggalkan, yang dulunya dia itu kayak ngerasa bahwa kamu adalah motivasi hidupnya dia, tapi ketika kamu nggak ada, ya udah, dia jadi stres di sini, stres banyak pikiran, tapi semua itu bisa diatasi ya. Ini kalau nggak ada energi batu ini, orang ini tuh bisa udah demotivasi dalam hidupnya dia. Dagas ini membuat dirinya dia tuh semangat loh, semangat untuk bisa bangkit dari permasalahan hidup. Oke, berkaitan dari itu semua, ternyata dia masih menyimpan sebuah kenangan yang sudah dilewati sama sahabat kebahagiaan. Dia bukan tipe kalau orang yang istilahnya adalah ngebuang kamu begitu saja, enggak. Ketika kamu ninggalin dia, justru dia masih menyimpan beberapa gift yang pernah kamu berikan sama dia. Gebo ini tentang gift sahabat kebahagiaan. Yang dilalui adalah dia masih menyimpan kontak kamu ketika kamu yang memilih pergi meninggalkan diri dia. Dia masih menyimpan kontak nomor kamu, masih menyimpan tentang gift yang pernah kamu berikan. Nggak dibuang begitu saja. Dia masih menyimpan ini. Nggak tahu kenapa. Mungkin ini terlewatkan oleh diri dia ya. Tapi selama ini dia masih menyimpan energi kamu dalam bentuk manifestasi dari gift yang pernah kamu berikan sama dia. Baik berupa foto, nomor handphone ataupun apa, ini dia masih nyimpan ya sahabat kebahagiaan. Karena dia ngerasa belum siap untuk menghapus ini semua atau membuang ini semua yang berkaitan dari diri sahabat kebahagiaan. Ya sudah terlewati dari diri dia. Wow, sahabat kebahagiaan. Batu ini bernama Ansus. Orang ini masih berharap. Dia masih berharap sahabat kebahagiaan ada komunikasi lagi sama kamu. Kamu pergi meninggalkan dia, bukan berarti dia bisa ngelupain kamu loh. Mungkin kamu ingin melupakan diri dia. Mungkin kamu ingin lepas dari dia. Dia masih berharap ada komunikasi sama kamu. Konflik yang kemarin dia pengen menyelesaikan. Karena mungkin sahabat kebahagiaan memilih meninggalkan diri dia karena udah capek banget. Aku udah capek banget nih. Udah gak ada titik temu lagi antara aku dengan dia. Dan di sini dia masih berharap ada komunikasi dengan diri sahabat kebahagiaan untuk saat ini. Lalu ada peristiwa apa lagi?
Oke, sahabat kebahagiaan, ini batunya namanya Ingus ya, atau Ingus. Sebuah benih, melambangkan sebuah tujuan pertumbuhan. Dia berusaha untuk bisa berpikir lebih rasional lagi ya. Hidup itu memang ada kalanya, ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Dia perlahan-lahan menyadari itu semua. Tapi harapan terbesarnya dia masih ada ya. Ada harapan untuk berkomunikasi, dan Ingus ini juga melambangkan tentang ya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Entah itu dalam kondisi apapun, dia berharap masih bisa terkoneksi atau berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Tapi sahabat kebahagiaan, kalau kamu udah ngambil keputusan di sini, jangan balik lagi atau jangan istilahnya nengok lagi ke belakang ya. Biarkanlah dia menyelesaikan urusan diri dia sendiri, biarkanlah dia selesai dengan diri dia sendiri. Yang namanya hidup itu nggak bisa dipaksakan ya, cinta nggak bisa dipaksakan. Meskipun dia pernah memberikan luka kepada diri sahabat kebahagiaan nggak akan pernah nengok lagi ke belakang kepada orang ini. Lalu peristiwa selanjutnya apa yang pernah dialami oleh diri dia ya. Oke, sahabat kebahagiaan, peristiwa yang dialami selanjutnya adalah orang ini memang ketika itu dia penuh dengan tekanan ya, penuh dengan energi stres yang berat, penuh dengan tekanan. Dan batu yang simbolnya angka 1 di sini ini namanya adalah Isa, melambangkan tentang energinya dia itu banyak mengalami sebuah tantangan. Hatinya itu memang sedingin es ya, lebih cuek kepada siapapun, dan untuk bisa memunculkan cahaya di dalam senyumannya dia sepertinya tidak begitu terlihat terang ya. Banyak murungnya sih. Kehilangan kamu, atau ketika sahabat kebahagiaan memilih untuk menghilang dari dia, ini bukan waktu yang mudah buat diri dia itu bisa ngelupain kamu begitu saja. Peristiwa yang dialami orang ini tuh jauh lebih dingin sih. Dingin kepada siapapun. Jarang terlihat senyum. Dan senyumannya sudah pudar. Mungkin dulu kamu adalah cinta sejatinya dia. Mungkin kamu adalah twin flame-nya dia. Atau sesuatu hal yang berkesan di dalam sebuah hubungan ini. Karena banyak banget tingkat kesetresan dari orang ini, perputaran energinya. Dia itu banyak banget tingkat kesetresannya, belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk bisa ngelupain energi kamu. Kenapa dia nggak bisa ngelupain energi kamu? Karena di energi Gebo di sini, dia masih nyimpan kontak kamu, masih nyimpan foto kamu, masih menyimpan manifestasi dari apa yang pernah kamu berikan sama dia, sehingga dia susah untuk ngelupain. Yang kecewa berat, yang perasaannya kurang begitu nyaman itu sahabat kebahagiaan. Karena sahabat kebahagiaan memilih untuk meninggalkan diri dia. Dia yang gak pasti sama kamu. Tapi dia masih menyimpan segala sesuatunya. Dan orang ini untuk saat ini jarang tersenyum bahagia ya. Lalu kita akan cek peristiwa selanjutnya yang terjadi. Oke, sahabat kebahagiaan, batu ini namanya adalah Nautis. Tentang sebuah kebutuhan, selalu menahan diri. Mana yang menjadi prioritas hidupnya dia. Udah hidupnya kayak ngalir gitu aja, udah pasrah gitu aja. Bagi diri dia kamu adalah kebutuhan cinta. Dia pernah ngerasa bucin banget sama kamu. Ketika kamu ninggalin dia, ya udah dia kayak ngalir gitu saja. Gak ada yang berarti lagi dalam hidupnya dia ketika dia ngerasa ditinggalin sama kamu. Mungkin kesalahan yang paling banyak itu ada di diri dia ya. Kamu memilih ninggalin, atau mungkin sebaliknya. Karena ini adalah bacaan general, bisa berarti kamu yang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan. Karena di sini Kevin ngelihat ya, peristiwa yang dia lalui adalah ya udah ngalir gitu aja deh. Gue ngalir gitu aja. Apa yang terjadi udah gitu aja, flat gitu. Dan untuk memunculkan rasa senyum kepada sesuatu hal yang sifatnya adalah bahagia, itu kayak berat banget. Kayak nggak ada energi matahari, sun di dalam senyumannya. Banyak energi kemurungan. Namun hal ini tidak berjalan terus secara permanen ya. Karena energi batu manas ini, batu dagas ini adalah pergerakannya diri dia bisa berproses. Walaupun berat, walaupun apa, tapi dia bisa berproses untuk menyelesaikan atau berurusan dengan diri sendiri. Oke, kita akan cek ya. Ini juga sama, pakai kartu
rune, ini batu rune, ini kartu rune. Dari kartu runes-nya kepada batu runes, apa yang semesta ingin sampaikan? Kita akan cek ya. Kepergianmu meninggalkan sebuah bekas kepada diri dia. Oke. Ada tiwas, sahabat kebahagiaan. Tiwas ini simbol dari maskulin, simbol dari sebuah perjalanan ya, sahabat kebahagiaan. Ya, peristiwa yang terjadi dalam diri dia, dia menikmatin aja prosesnya di situ, udah kayak pasrah gitu saja. Kalau berkaitan dari energi gairah, orang ini masih punya gairah ya, masih punya passion, apa yang ingin dia kejar maka dia akan mengejar itu, berusaha untuk berpikir lebih logika dan menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Energinya cukup positif ya, dia nggak ngerasa hancur banget atau apa ya, meskipun butuh waktu, tapi segala sesuatunya bisa dia lewati ya. Kalau nggak ada energi tiwas dan juga energi dagas, orang ini demotivasi banget karena mungkin pernah kecanduan kamu. Tapi ada energi dagas di sini dan tiwas, ya udah dia jalan ngalir gitu saja. Ya mungkin sahabat kebahagiaan tidak usah terlalu mencemaskan keadaannya dia ya, apakah dia bisa bersanding dengan kebahagiaannya dia atau enggak. Ternyata memang dia sudah bisa berproses dengan diri dia sendiri. Jadi ketika kamu nggak ada, kamu pergi dari dia, yang terjadi adalah dia bisa berproses dengan diri sendiri karena dia mau berjuang. Dia mau berjuang untuk kebaikan diri dia, dan dia semakin menyadari apapun yang kamu ambil keputusannya di sini, ini sudah menjadi tanggung jawab kamu, dan dia berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Walaupun banyak sekali kesulitan, tapi orang ini adalah tipe orang yang mau berjuang, masih bisa berpikir secara logika, dan ada energi gairah dalam diri dia, sehingga hidupnya itu nggak bener-bener ngedrop ya, tapi dia masih berjuang. Ini yang Kevin lihat ya, walaupun dia ngerasa kesepian, tapi masih bisa dilalui. Meskipun sendiri, hatinya meskipun sendiri, tapi itu bukan menjadi tanggung jawab kamu ya. Dia mau sedih mau apa bukan tanggung jawab kamu. Sahabat kebahagiaan, kalau udah ngambil keputusan untuk pergi, ya udah ambil keputusan kamu di situ, nggak usah disesali. Oke, kita akan cek menggunakan kartu dominonya, bagaimana atau apa peristiwa yang terjadi dalam diri dia, ada energi apa ya, kita cek. Kevin susun dulu, ada 4/4, oke. Tapi iya benar kan, dia ada masalah-masalah tentang perekonomian, masalah uang, masalah warisan juga ada di situ. Oke, 2/2. Ternyata benar, masalah tentang warisan, masalah keluarga itu memang terjadi dalam diri dia. Mencoba untuk ngejalanin ini sebaik mungkin ya. Oke. Semuanya bisa dilalui ya, sahabat kebahagiaan. Dan kamu memang nggak ada peran untuk bertanggung jawab sepenuhnya ya, bahwa apa yang menjadi tanggungannya dia tidak usah menjadi tanggungan kamu. Karena ketika dia udah ditinggal sama sahabat kebahagiaan, kamu meninggalkan diri dia, ya udah masing-masing aja, nggak usah terlalu berharap kepada manusia ini. Masing-masing sendiri ini udah, kalian berproses di dalam diri sendiri. Cobalah untuk menjadi yang mandiri. Kalau misalkan kamu yang ditinggalkan, dia yang ninggalin kamu yang ditinggalkan, ya peran sahabat kebahagiaan adalah menanggung diri kamu aja. Udah, kita masing-masing, lu udah ninggalin gue, ya udah gue mau fokus sama diri gue sendiri, nggak mau berharap kepada manusia. Kalau misalkan kamu yang ditinggalin, tapi untuk sahabat kebahagiaan yang meninggalkan diri dia, ya udah masing-masing, bahwa kita memang tidak ada lagi sebuah energi yang sifatnya adalah cocok untuk berdampingan atau selaras lagi, karena mungkin kita tidak lagi sama. Oke, ada 2/0 sahabat kebahagiaan. Kesimpulan dari kartu dominonya adalah perjalanan. Orang ini sudah bisa melewati perjalanan ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada di batu rune. Dia sudah bisa melewati perjalanan ini karena hambatan yang terjadi dalam diri dia. Ini lama-lama dia sadar, oke, gue harus berjuang sendiri, gue harus berjuang menghadapi ini semua. Ternyata berhasil. Dan 4/4 ini masalah-masalah yang ada dalam diri dia. Ini dia berusaha ya untuk bisa meyakinkan bahwa ya gue bisa hidup deh, nggak, meskipun lu ninggalin gue bisa hidup sendiri di sini. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dari masalah uang atau apa memang terjadi dalam diri dia ya, tapi satu persatu bisa diselesaikan dari diri dia.
Dan 1/0 ini juga melibatkan tentang kasih sayang ya. Ternyata memang ada orang yang masih peduli sama diri dia, entah itu orang barunya dia atau siapapun saja, masih ada energi kepedulian di situ, sehingga dia nggak ngerasa kesepian banget gitu loh sahabat kebahagiaan. Dan walaupun dia sering mengurung diri, sering kayak ngerasa sepi sendiri atau apa, tapi dia mencoba untuk bertemu dengan komunitas baru atau lingkungan-lingkungan baru, sehingga hal yang terjadi dalam ranah hidupnya dia itu tidak membuat dirinya dia itu ngedrop. Lalu kita bertemu di kartu 2/2. 2/2 ini juga tentang perasaan emosionalnya dia yang cukup bagus ya. Walaupun energinya dari batu ron ini mengalami peristiwa yang tidak mengenakan di dalam diri dia, orangnya sakit atau apa, tapi dia berhasil sih melewati itu semua. Energi angka 2 ini tentang sebuah keberhasilan ya yang sudah dilalui. Lalu kita bertemu di kartu 5/0. 5/0 5 ini tentang sebuah masalah-masalah uang ya, masalah-masalah uang, masalah-masalah pekerjaan. Ya memang susah ngejalin ini semua, tapi ketika dia bisa memanfaatkan sebuah peluang, dia bisa bertahan sih. Jadi dia nggak terlalu menggantungkan hidup kamu, nggak terlalu menggantungkan banget. Ternyata ditinggal bisa, dia bisa berproses dengan diri dia sendiri, meskipun tertatih atau apa, ternyata dia bisa melakukan ini semua sendiri. Dan 6/6, oke, 6/6 ada sebuah wheel of fortune ya. 6/6 ini tentang wheel of fortune atau sebuah roda keberuntungan dalam hidupnya dia. Kamu nggak usah terlalu cemas ketika kamu yang memilih pergi meninggalkan dia. Kamu nggak usah cemas bagaimana hidupnya dia, apakah dia bahagia atau enggak. Ya prosesnya bahagia akan ada dengan versinya masing-masing. Mungkin versi kamu adalah bahagianya, apakah dia kayak gini. Enggak, ternyata proses kebahagiaannya yang dia rasakan itu berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Dan dia memang mendapatkan sebuah keberuntungan di sini ya, sahabat kebahagiaan. Jadi sahabat kebahagiaan juga harus bisa mendapatkan keberuntungan dalam hidup kamu. Kamu sudah memilih meninggalkan dia, ya kamu harus konsisten bahwa aku tidak akan kembali lagi sama dia. Udah masing-masing aja. Karena dia ngerasa bahwa udah kita masing-masing aja deh, gue nggak mau berharap sama lu, dan gue udah bisa ngejalinin ini semua sendiri. Nggak ada lu, gue oke kok. Ini diri dia ya yang sudah berproses. Lalu kita bertemu di kartu 4/1. Oke, 4/1 ini perubahan dari perasaan emosionalnya dia ya sahabat kebahagiaan. Walaupun ada masalah hutang, masalah finansial atau apa, tapi dia bisa istilahnya adalah nyicil satu persatu dari masalah ini. Ya, ketika nggak ada kamu memang dia bayarin masalah-masalah finansial juga atau apa. Tapi semuanya itu bisa berhasil dilalui karena ada kartu 6/6 ya. Ternyata yang ditinggalkan oleh diri sahabat kebahagiaan tidak terlalu hancur atau apa, ternyata dia bisa berjuang. Sahabat kebahagiaan juga seperti itu ya. Misalkan posisinya mungkin kamu yang ditinggalkan oleh diri dia, kamu juga harus berjuang. Dan mungkin ini bacaannya bisa terbalik, entah perannya adalah kamu yang meninggalkan atau kamu yang ditinggalkan. Dan semesta mengatakan bahwa semuanya bisa dilalui, semuanya akan berjalan baik-baik saja ketika kamu tidak terlalu bergantung hidup kepada orang lain. Dan jangan pernah berharap apapun kepada manusia, karena manusia adalah tempatnya kekecewaan. Lebih baik menggantungkan hidup kamu kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Serahkan sama Tuhan. Ya udah, pasti kamu akan mendapatkan keberuntungan, wheel of fortune dari apa yang Tuhan beri kepada kamu. Semua manusia akan mendapatkan sebuah ujian ya. Walaupun kamu ngerasa bahagia atau apa, bahagia itu juga termasuk ujian. Apakah kamu bisa amanah dengan bahagia kamu? Apakah kamu bisa menjaga kebahagiaan kamu? Dan apakah kamu bisa membagi kebahagiaan kamu kepada semua makhluk? Kalau misalkan kamu bahagia tapi kamu nggak pernah berbagi kepada semua makhluk, itu artinya sahabat kebahagiaan akan diuji dari kebahagiaan kamu di situ. Ya kita mungkin sering lihat ya, orang kok sukses nih, bahagia banget nih, dari harta-hartanya dia apa-apa bisa dibeli. Itu ujian bagi diri dia. Belum tentu materi yang banyak, harta yang melimpah atau apa, tapi kesenangan yang dia dapat itu membuat dirinya dia itu merasa kurang nyaman. Maka lebih baik kita harus bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama makhluk ya. Kalau misalnya kita belum bisa membahagiakan orang-orang di luar kita, kita bahagiakan dari dalam dulu, bahagiakan dari diri sendiri, bahagiakan kepada orang-orang terdekat kita, terutama orang tua. Dan ketika kita sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita akan jauh lebih bisa bersyukur agar kebahagiaan itu sifatnya adalah menetap, agar Tuhan tidak memberikan sebuah cobaan dari kebahagiaan kita. Oke, ada zodiak apa yang hadir untuk pembacaan kita? Ini bisa masuk zodiak kamu atau masuk zodiaknya dia ya. Karena Kevin nggak pakai kartu tarot, jadi zodiaknya itu nggak kelihatan. Harus menggunakan kartu. Untuk zodiaknya kita akan cek bersama-sama. Oke. Yang pertama di sini ada Venus. Venus ini masuk ke energinya Taurus.
Ada Taurus di situ. Selanjutnya ada energi Aquarius. Aquarius hadir ya. Aquarius. Kevin zoom aja deh biar kalian bisa baca. Selanjutnya ada Sun. Sun ini miliknya Leo. Ada Leo di sini. Selanjutnya ada Virgo. Virgo. Oke, Virgo terbaca ya. Selanjutnya Neptune. Ini masuk ke energinya Pisces. Pisces hadir di sini. Untuk Pisces ternyata lebih mendekatkan diri kepada sisi spiritual ya, spiritual dan keluarga. Ini yang membuat dirinya dia tuh bisa bangkit, bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Selanjutnya ada elemen udara ya. Elemen udara ini masuk ke energinya Gemini, masuk ke energinya Libra, dan masuk ke energinya Aquarius. Selanjutnya kita cek ada Saturnus ya, sobat kebahagiaan. Ya meskipun berat ya melalui ini semua, tapi sebenarnya dia masih bisa berproses di sini, masih bisa ngejalanin ini semua meskipun sendiri. Tapi roda keberuntungan itu akan hadir kepada orang ini. Dan terkuatnya ini masuk ke energinya Capricorn. Oke, selanjutnya ada Libra. Ada Moon masuk ke energinya Cancer. Cancer hadir. Lalu ada Cancer lagi tuh kan, bener kan? Cancer. Selanjutnya di sini ada Capricorn. Dan yang terakhir di sini ada Jupiter masuk ke energinya Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Untuk inisial nama nggak boleh ketinggalan. Untuk inisial nama oke, ada huruf Z. Ini bisa masuk inisial nama atau inisial nama kamu. Ada huruf F. Ada huruf Q. Ada huruf E. Ada huruf P. Ada huruf J. Ada huruf D. Ada huruf B. Ada huruf S, ada huruf U, ada huruf M, dan yang terakhir di sini ada huruf O. Ini beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk inisial nama dia atau inisial nama kamu. Mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan untuk kalian biar nggak ketinggalan video-video terbaru, tekan tombol loncengnya, tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan menjadi orang yang pertama yang update ya dari energi semesta. Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye, matai masyo.